Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 433-0.1.14-FT 03-2008 dengan terdakwa Safira Aulia Zahra pada hari ini 9 Oktober 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya masuk ke ruang persidangan. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Iya, saya didampingi oleh penasehat hukum. Benarkah penasihat hukum dari terdakwa Safira Aulia Zahra? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara jaksa PU sah? Iya, benar sah Yang Mulia. Ya benar Yang Mulia, saya selaku penasehat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Cilacap. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah Anda sudah menerima salinannya? Sudah Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh PU tadi? Dan bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Iya Yang Mulia, saya mengerti. Ya Yang Mulia, saya yang akan melakukan pembelaan. Baik, silahkan bacakan ekspresi dari saudara. Terlebih dahulu, perkenankan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020 bertindak untuk atas nama terdakwa Zahra. Pada kesempatan ini memanjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya. Selanjutnya, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan ekspresi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Zahra. Ekspresi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JO Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 3 JO Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. JO Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999. JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang telah dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit, jadi saya butuh waktu untuk menyelesaikan apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasusnya sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum, bahwa apa yang dibacakan eksepsi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut, padahal dalam kasus Safira ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung tak berhadapan dengan perwakilan PT Tawada Geraha. Baik terdakwa PH dan PU, demikian keputusan selah dari Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subside pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan dan selah ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silahkan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara jaksa PU? Sudah siap dengan alat dan bukti tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Baik, silahkan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Safira Aulia Zahra bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Safira Aulia Zahra dengan pidana penjara 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Yang ketiga, membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurungan. Yang keempat, menetapkan agar Safira Aulia Zahra membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa Safira Aulia Zahra dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Geraha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk membayar kerugian keuangan negara Safira Aulia Zahra sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silahkan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, Nurul Rahmawati, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini?
Hari ini, alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Benarkah Anda bernama Nurul Rahmawati, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara sudah kenal dengan terdakwa sebelumnya atau ada hubungan darah dengan terdakwa? Iya, saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan engan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus narkoba. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah sekitar 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui, terdakwa bernama Safira Aulia Zahra. Dia bekerja sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia dan saya selaku karyawan PT Surveyor Indonesia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya yang mulia, kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian PT Surveyor Indonesia dan PT Tawadagraha tentang audit PT PLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali pada tanggal 20 Oktober 2019. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saudara penasihat hukum? Saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia Ketua. Kepada saksi kedua, Rahmawati, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Benarkah Anda bernama Rahmawati, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara sudah kenal dengan terdakwa sebelumnya atau ada hubungan darah dengan terdakwa? Iya, saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan engan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus narkoba. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai teman biasa yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah sekitar 1 tahun yang lalu yang mulia.
Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Tawada Graha dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang yang telah terbukti palsu. Jasa penuntut hukum, apakah masih ada pertanyaan kepada saksi, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa? Apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup, Yang Mulia Ketua. Selanjutnya, pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum, saudara Safira Aulia Zahra. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Selanjutnya, pembacaan amar keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Safira Aulia Zahra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang kasus korupsi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Kota Cilacap berakhir dengan hasil terdakwa Safira Aulia Zahra dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara.